Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang itu mengenai chapter 14 yang membahas Consumer Decision Making and Diffusion of Innovations. Kelompok kami terdiri dari saya, Nabila Syaifuddin, dan teman-teman saya, Andrea Mahputri, Putri Anindya, Amanda Dinar, dan Maria Regina. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang dimulai dari Consumer Decision Making. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Consumer Decision Making, kita perlu mengetahui Consumer Decision Making modelnya yang terdiri atas 3, yaitu input, proses, dan output, yang dimana ketiganya ini saling berketerkaitan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli suatu produk. Nah, input ini mengenai apa yang akan dibeli konsumen. Kemudian proses itu mengenai bagaimana cara seseorang mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga adalah output. Output ini menentukan apakah seseorang akan membeli kembali atau tidak membeli kembali suatu produk. Nah, pada materi pertama yaitu LO 14.1 mengenai Consumer Decision Making. Oke, pada input ini mempengaruhi apa yang akan dibeli konsumen kan. Nah, ini terdiri atas 3, yaitu marketing mix, social cultural influences, dan communication. Marketing mix ini terdiri dari strategi yang dirancang untuk menjangkau, menginformasikan, dan mengajak konsumen untuk membeli kembali produk marketer. Jadi ini berpengaruh pada apakah seseorang itu akan membeli kembali suatu produk, bukan untuk mencoba suatu produk. Itu fokus utama, yaitu pembelian kembali suatu produk. Nah, marketing mix ini terdiri atas 4. Yang pertama yaitu produk itu sendiri, kemudian yang kedua ada promotion, bagaimana perusahaan mempromosikan produknya. Kemudian yang ketiga ada price yaitu pricing policy, bagaimana perusahaan menetapkan harga. Kemudian ada distribution yang berkaitan dengan distribution channel. Nah, setelah itu ada social cultural influences, yaitu bagaimana faktor social cultural itu mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli suatu produk, yaitu ada keluarga konsumen, teman sebaya, kelas sosial, kelompok referensi, kemudian ada budaya, dan juga jika memang faktor influence itu cukup besar, maka subculture juga dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu produk. Kemudian ada communication. Communication itu adalah mekanisme yang menyalurkan marketing mix dan social cultural influences ke konsumen. Jadi communication inilah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi apakah marketing mix dan social cultural ini sampai ke konsumen. Nah, communication ini ada beberapa communication sources, yaitu ada advertising, seperti iklan kayak billboard dan lain sebagainya. Kemudian ada best agent, ada customized messages, kayak misalnya kalau kita ke mall kan biasanya kita tidak tiba-tiba dapat SMS kan dari suatu brand yang mempromosikan produknya. Kemudian ada juga social media. Social media ini merupakan salah satu cara yang digunakan saat ini untuk mengkomunikasikan suatu produk kepada konsumen. Itu kayak misalnya endorse, itu perusahaan membayar seseorang yang memiliki influence tinggi di sosial media untuk mempromosikan atau mereview suatu produk. Jadi kayak misalnya ada selebgram nih, nah di instastory-nya atau di feed-nya itu dia akan mempromosikan suatu produk, sekaligus juga bisa mereview suatu produk. Kemudian juga menggunakan sosial media, perusahaan itu bisa mempromosikan melalui iklan sosial media. Jadi kayak misalnya ketika kita melihat instastory seseorang itu biasa tiba-tiba muncul ada diselipkan iklan dari suatu brand, atau juga bisa juga melalui timeline. Nah, itu biasa tiba-tiba ada kan iklan dari suatu brand. Kemudian ada juga dari word of mouth, dari mulut ke mulut. Jadi kayak misalnya seseorang itu membeli suatu produk kan. Nah, kalau misalnya itu produk bagus, dia akan memberitahu ke teman-temannya, ke keluarganya, atau ke banyak orang bahwa produk itu bagus. Begitu juga kalau misalnya produk itu jelek, dia akan memberitahu ke orang-orang, ini produk ini kurang bagus nih. Begitu. Kemudian yang kedua ada proses. Nah, proses ini mempengaruhi bagaimana cara berpikir seseorang untuk memutuskan membeli suatu produk. Nah, ini tuh berkaitan dengan faktor psikologi. Yang pertama ada need recognition. Need recognition itu terjadi ketika konsumen itu dihadapkan satu masalah. Kayak misalnya seseorang itu ingin membeli HP baru dengan kualitas kamera yang baik. Nah, ketika dia ingin memiliki keinginan untuk membeli suatu produk, dia punya bayangan dong benefit yang akan didapatkan ketika dia membeli HP
dengan kualitas kamera yang bagus. Kayak misalnya dia jadi tidak perlu membawa HP dan kamera digital yang terpisahkan. Itu kan cukup merepotkan. Itu merupakan salah satu benefit yang dia dapatkan ketika dia membeli HP dengan kualitas kamera yang baik. Kemudian ketika dia ingin membeli suatu produk, dia dihadapkan pada dua tipe need recognition. Yang pertama ada tipe actual state, yang kedua ada tipe desired state. Nah, tipe actual state ini adalah tipe yang menganggap bahwa suatu masalah itu terjadi ketika suatu produk gagal berkinerja memuaskan. Kayak misalnya ketika itu orang membeli produk, ternyata HP-nya itu nge-lag gitu. Atau misalnya kameranya ternyata tidak sebagus ekspektasinya. Nah, kedua ada tipe desired state, yaitu kepada siapa keinginan akan sesuatu yang baru itu dapat memicu proses pengambilan keputusan. Jadi kan orang yang tadi itu kan ingin membeli HP dengan kualitas kamera yang bagus, maka dia akan berfokus pada kamera bagus pada HP itu. Jadi dia akan mencari berbagai macam HP dan kemudian dia memutuskan kamera HP mana sih yang memiliki kamera yang bagus. Kemudian dalam decision making ini juga ada cara baru, cara lain, yaitu consumer journey. Nah, consumer journey ini adalah cara baru dalam mendeskripsikan tahap-tahap konsumen untuk membeli suatu produk yang biasanya dimulai dari need recognition. Nah, consumer journey ini tuh berkaitan dengan interaksi konsumen dengan brand-brand yang ada di sosial media. Jadi consumer journey ini merupakan bagian dari decision making process yang merupakan cara baru dan juga berkaitan dengan sosial media. Nah, setelah need recognition ada juga decision spectrum. Nah, decision spectrum ini kan kayak kalau seseorang itu ingin membeli suatu produk, dia membutuhkan informasi yang berbeda-beda. Beda produk, beda kebutuhan informasi. Nah, pada decision spectrum yang pertama ada extensive problem solving. Extensive problem solving itu adalah situasi pembelian yang jarang terjadi dan konsumen tidak memiliki kriteria sebelumnya untuk mengevaluasi produk yang dipertimbangkan. Itu kayak misalnya seseorang yang ingin membeli berlian. Kan orang tuh jarang kan membeli berlian. Nah, itu tuh dia berkaitan dengan extensive problem solving karena dia jarang membeli berlian dan dia juga tidak punya pengalaman yang cukup untuk mengevaluasi suatu berlian apakah berlian ini memang memiliki kualitas yang bagus, apakah dia memang asli, imitasi, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari extensive problem solving. Nah, berkebalikan dengan extensive problem solving, ada routinized response behavior. Jadi, routinized response behavior ini adalah keputusan pembelian yang otomatis dan dibuat tanpa banyak pertimbangan karena produk yang terlibat itu tidak mahal dan sering dibeli. Itu misalnya produk yang ada di supermarket. Kayak misalnya kalau kita mau beli pasta gigi, itu kan kita udah tahu kan berbagai macam pasta gigi dan juga kita tidak perlu informasi yang sebanyak-banyaknya untuk memutuskan membeli suatu pasta gigi. Kemudian yang ketiga ada limited problem solving. Limited problem solving ini itu mirip dengan extensive problem solving, tapi ketika kita ingin memutuskan untuk membeli suatu barang, itu konsumen itu sudah punya pengalaman beli. Jadi konsumen ini ingin membeli versi terbaru dari suatu produk yang telah mereka beli sebelumnya dan telah menetapkan kriteria untuk mengevaluasi item tersebut. Jadi bisa saja orang itu memang jarang membeli kan, tetapi dia sudah pernah beli kayak misalnya iPhone kan. Nah, iPhone itu tiap tahun itu merilis produk baru kan. Nah, jadi kayak misalnya orang tuh punya iPhone 10 dan ingin upgrade ke iPhone 12. Ketika dia ingin mengupgrade HP-nya ke iPhone 12, dia itu sudah punya bayangan khusus atau kriteria khusus untuk mengevaluasi iPhone-nya. Apakah iPhone 12 itu worth it untuk dibeli atau dia tidak perlu membeli iPhone 12 itu. Jadi kayak spesifikasinya, kemudian ada item apa sih yang ada di iPhone 12 tapi tidak ada di iPhone 10. Itu limited problem solving. Kemudian setelah limited problem solving ada juga consumer involvement. Jadi sejauh mana sih konsumen itu menganggap bahwa produk itu memiliki relevansi yang tinggi dengan dirinya atau sebelum dia memutuskan untuk membelinya. Nah, consumer involvement ini terdiri atas high involvement dan low involvement. Jadi high involvement ini ada pembelian suatu produk yang dianggap sangat penting bagi suatu
bagi suatu konsumen, dan juga dia menganggap bahwa selain pembelian ini berharga, dia juga menganggap bahwa pembelian ini beresiko. Kayak misalnya orang yang ingin membeli rumah, beli berlian, beli HP, beli mobil, dan lain sebagainya. Nah, produk-produk itu merupakan bagian dari produk high involvement. Ya, dari consumer involvement yang memiliki high involvement ini, itu berkaitan dengan extensive problem solving. Jadi pembelian suatu barang dengan high involvement itu jarang dilakukan, dan konsumen itu tidak punya kriteria-kriteria banyak untuk mengevaluasi produk yang akan dia beli. Nah, tetapi ada kondisi tertentu, kayak misalnya dia produk high involvement ini, atau konsumen punya beberapa sedikit pengetahuan mengenai produk high involvement ini. Nah, itu masuk pada kategori limited problem solving. Nah, berkebalikan dengan high involvement, ada juga produk low involvement. Low involvement ini adalah pembelian satu produk yang dianggap tidak sepenting pembelian high involvement. Jadi, produk ini tuh tidak memerlukan banyak pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. Kayak misalnya produk-produk yang ada di supermarket, kayak misalnya kita mau beli pasta gigi, sabun, sampo, snack. Itu kan untuk membelinya itu kita tidak perlu research mendalam kan untuk membeli suatu produk. Nah, itu merupakan produk dari low involvement. Pembelian low involvement ini juga memiliki relevansi yang sedikit, dan juga dia memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan produk high involvement. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya Putri Nindya akan menjelaskan mengenai pre-purchase information. Nah, jadi pre-purchase information ini dimulai ketika konsumen itu merasakan kebutuhan dan yang harus dipenuhi oleh pembelian dan konsumsi suatu produk. Nah, jadi di dalam pre-purchase information ini, past experience atau pengalaman itu sangat penting dan sangat berpengaruh dalam memberi konsumen informasi yang memadai untuk membuat pilihan saat ini. Contohnya ketika kita mau membeli misalnya merek skincare baru. Nah, kita kan kayak nggak jarang gitu kan cari informasi terlebih dahulu terkait produk yang terkait. Nah, kayak seperti gimana sih review dari konsumen lain, ratingnya berapa, dan apakah konsumen itu tuh bisa membentuk sikap yang positif terhadap produk tersebut atau tidak gitu. Nah, jadi di sini tuh berkaitan dengan yang namanya external information, di mana kita tahu informasi tersebut tuh dari orang lain yang udah mencoba produk tersebut terlebih dahulu gitu. Nah, oleh karena itu, semakin sedikit konsumen yang mengetahui tentang produk ini, maka akan semakin luas juga pre-purchase information search-nya. Jadi kayak untuk memastikan dengan benar mengenai produk tersebut. Nah, selanjutnya ini factors that increase pre-purchase information search. Nah, yang pertama itu ada product factor atau faktor dari itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada jangka waktu yang cukup lama antara pembelian secara berturut-turut. Jadi semakin produk tersebut bisa di-repurchase oleh konsumen dalam waktu yang lama, maka orang-orang itu bisa membentuk sikap positif terhadap produk tersebut gitu, dan memicu orang lain yang belum mencoba untuk melakukan pre-purchase information search ini untuk memastikan terkait produknya tersebut. Nah, lalu sering terjadi perubahan model pada produk. Nah, jadi semakin suatu produk ini dikembangkan atau mungkin desainnya yang berubah atau kandungannya, mungkin orang-orang tuh juga akan terpicu gitu untuk mencari tahu apa sih yang berubah dari produk tersebut. Lalu yang ketiga, seperti perubahan harga, volume, atau variasi suatu produk, itu juga akan memicu konsumen untuk mencari informasi lebih lanjut. Lalu faktor kedua itu adalah situational factors. Nah, yang pertama ada experience. Jadi experience ini tuh bisa jadi yang pertama kali bagi konsumen, atau bisa jadi konsumen itu udah memiliki past experience terhadap produk tersebut, jadi dia nggak perlu research lagi gitu. Lalu ada social accessibility, dan situational factors lainnya itu adalah value related consideration. Jadi value related consideration ini tuh kayak pertimbangan dari orang lain dalam memutuskan pembelian, seperti keluarga atau peer group gitu. Lalu faktor ketiga itu adalah consumers factors. Jadi yang pertama itu ada demographics, seperti pendidikan, pendapatan, pekerjaan, usia, kekayaan, dan status perkawinan. Dan yang kedua itu ada personality traits.
Nah, ini contoh aplikasi untuk mencari pre-purchase information search ini. Contohnya itu ada Zomato, yaitu tempat review makanan sekaligus restorannya gitu. Dan Female Daily itu biasanya untuk review skincare atau makeup. Selanjutnya ada evaluation of purchase alternatives. Yang pertama itu ada Evoxet. Nah, jadi Evoxet ini tuh merujuk pada merek atau model tertentu yang dipertimbangkan konsumen saat memutuskan pembelian. Nah, jadi intinya Evoxet ini tuh merek-merek atau produk yang menjadi pilihan atau pertimbangan gitu bagi konsumen saat ingin membeli produk. Nah, jadi misalnya konsumen itu tuh membuat list 3 brand teratas yang udah jadi pertimbangan konsumen gitu dalam memilih produk. Nah, jadi si konsumen itu biasanya langsung tinggal memilih salah satu dari 3 tersebut aja yang sudah menjadi pertimbangannya dia. Nah, kalau in-app ini intinya merujuk pada merek dalam daftar atau list yang udah kita buat, tapi brandnya ini tuh nggak layak untuk diberi pertimbangan lebih lanjut. Jadi dia tuh kayak dikecualikan gitu, kayak cenderung tidak disukai oleh konsumen. Dan yang terakhir itu adalah inert set. Nah, kalau inert set ini intinya kayak keberadaan suatu produknya itu tuh bisa dibilang ada dan tiada gitu. Jadi bisa aja konsumen itu sebenarnya tahu sebenarnya produk ini tuh produk dengan merek ini tuh ada, cuma ketersediaannya itu sangat rendah dan sulit untuk ditemui. Nah, ini contohnya yang kita ambil misalnya sepatu sport. Nah, jadi ini tuh kayak list yang dibikin sama suatu konsumen dan tiap konsumen tuh daftar produk yang termasuk dalam Evoxet, in-app set, dan inert set-nya itu bisa berbeda-beda. Nah, jadi misalnya suatu konsumen itu dalam memilih sepatu sport, dia biasanya mempertimbangkan 3 merek sepatu yang akan dia beli. Di sini tuh contohnya Nike, Adidas, dan Skechers. Nah, pertimbangannya misalnya yang pertama ini sepatu Nike, karena menurut konsumen tersebut, produk ini tuh memiliki kualitas tinggi dengan teknologi-teknologi yang terbaru juga. Nah, pilihan kedua itu Adidas, karena Adidas kan sama Nike itu sama-sama memiliki kualitas yang tinggi. Dan yang pilihan ketiga itu adalah Skechers, karena menurut konsumen tersebut, Skechers ini juga bagus dan sesuai selera juga, tapi Skechers ini memiliki range harga yang lebih murah daripada Nike dan Adidas. Lalu yang kedua itu ada in-app set. Nah, yang termasuk dalam in-app set itu adalah di sini sepatu Puma dan Lee. Nah, namun brand-brand tersebut itu tidak masuk ke dalam pertimbangan suatu konsumen ketika yang membeli sepatu olahraga tersebut. Nah, mungkin dari segi kualitas, brand-brand tersebut tuh masih kayak tertinggal jauh daripada dibandingkan Nike dan Adidas gitu. Dan konsumen juga kayak kurang menyukai produk-produk dari brand tersebut, mungkin dari segi desainnya. Dan misalnya khusus untuk produk merek Lee ini, si konsumen ini tuh misalnya pernah membeli produk dari brand tersebut dan nyatanya baru dipakai sebulan, misalnya spulnya tuh sudah patah atau udah nggak bisa digunain lagi. Nah, kenyataan ini tuh yang membuat konsumen itu menjadi bersikap denial terhadap produk dari Lee ini. Dan produk terakhir itu ada yang termasuk dari inert set, yaitu Spotek. Nah, bahkan seperti yang saya bilang tadi, jadi keberadaannya pun kayak udah seperti ada dan tiada. Jadi si konsumen ini tahu sebenarnya ada produk dengan merek ini. Cuma mungkin sekarang kayak availability-nya tuh udah sangat rendah dan sulit untuk ditemui lagi gitu. Nah, makanya dia masuk ke dalam kategori inert set. Nah, marketers ini sebenarnya kan kayak berusaha gitu biar produknya bisa menjadi list di Evoxet-nya konsumen. Nah, biar menghindari produk tersebut masuk ke excluded product atau barang-barang yang dihindari konsumen, perusahaan itu harus melakukan kayak beberapa pertimbangan gitu. Dan juga ciri-ciri dari excluded product itu seperti merek atau model tertentu yang dipertimbangkan konsumen saat memutuskan pembelian. Dan merek ini biasanya tuh dianggap tidak memiliki manfaat khusus. Lalu merek ini terabaikan yang belum diposisikan dengan jelas. Lalu merek yang dipilih itu tidak memenuhi kebutuhan yang dipersepsikan.
Nah, ini ada factors that affect brand's credibility. Yang pertama itu menciptakan persepsi kualitas merek, lalu mempertimbangkan persepsi risiko terkait merek. Lalu yang ketiga yaitu penghematan biaya informasi, yaitu dengan lebih sedikit melakukan pre-purchase information. Perkenalkan, nama saya Maria Digna Yovatka, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari proses decision making oleh konsumen. Yang terakhir itu kita punya decision role. Jadi dalam decision role sendiri kita sebenarnya udah punya 3 nih. Yang pertama evaluatif kriteria, lalu importance of kriteria tadi, dan yang terakhir ada alternative considered atau pilihan yang akan kita pertimbangkan. Jadi dari 3 tersebut kita akan bisa mengaplikasikan decision role, yaitu mengevaluasi alternatif atau pilihan kita tadi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Lalu setelah itu kita barulah bisa mendapatkan alternatif yang kita pilih tadi. Jadi decision role itu adalah proses yang dipakai konsumen untuk memilih brand atau model, pokoknya pilihan-pilihan terkait lain lah sesuai yang terkait dengan konsumsi. Sebenarnya tuh decision role bisa dibagi jadi 2. Yang pertama itu adalah compensatory decision roles, di mana konsumen mengevaluasi hal-hal atau atribut positif dan negatif bawaan dari tiap-tiap merek atau produknya. Lalu yang kedua ada non-compensatory decision roles, di mana konsumen menentukan sendiri nih atribut-atribut apa aja sih yang bakal jadi pertimbangan kita, lalu kita evaluasi apakah tiap-tiap pilihan merek atau produk tersebut memenuhi kriteria yang kita tentukan tadi. Contohnya kayak di sebelah, itu kita punya 2 HP, kita mau beli HP nih, ada 2 pilihan, ada Samsung Galaxy Z Fold 2, ada juga Samsung Note 20. Mana nih yang akan kita pilih? Kalau kita pakai berdasarkan compensatory decision rule, kita akan memperbandingkan masing-masing negatif sama positifnya dulu. Misalnya kalau positifnya Samsung Galaxy Fold tuh lebih banyak gunanya karena dia juga bisa menyerupai tab atau laptop gitu. Terus layarnya lebih luas, jadi lebih kalau nonton lebih enak segala macam. Terus gengsinya lebih tinggi lah. Ini kan lebih HP yang lebih unik gitu ya, keluaran baru, lebih trendy. Tapi lemahnya apa? Lemahnya dia lebih fragile, kan dia mudah patah kan, mudah rusak, layarnya mudah retak. Lalu juga kalau ditutup, layarnya jadi kecil gitu, jadi susah, malah lebih susah digunakan, dan anggap jelek ya kalau ditutup sebenarnya HP-nya. Dan harganya juga lebih mahal. Kalau yang, jadi kayak kita bandingin dulu nih, oh ini lebih worth it bagusnya atau lebih berat di jeleknya ya dari Samsung Galaxy Fold. Lalu kita bandingkan juga positif sama negatifnya Samsung Note 20. Nah, dari 2 perbandingan itu, kita bandingin lagi nih, mana yang lebih worth it untuk kita beli. Sedangkan kalau non-compensatory decision rule, kita udah punya kriteria sendiri nih, misalnya kayak harganya, modelnya bagus atau enggak, RAM-nya gede atau gedean mana gitu, terus kameranya megapikselnya gedean mana. Dari kriteria-kriteria tersebut, kita bandingin 2 produk ini. Non-compensatory decision rule itu sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama akan saya bahas itu ada conjunctive decision rule, di mana konsumen tuh menetapkan titik minimal dulu nih atau cut off point untuk masing-masing atribut. Jika ada merek atau model tertentu yang skornya itu di bawah dari titik minimal, maka pilihan tersebut langsung kita eliminasi. Sedangkan mirrornya atau cerminannya itu ada disjunctive decision rule, di mana konsumen juga menetapkan titik minimal atau cut off point dari masing-masing atribut. Tapi bedanya jika ada merek atau model tertentu yang melewati itu maksudnya lolos di atas, skornya di atas titik minimal dari salah satu atribut aja, maka produk itu layak untuk kita pertimbangkan lebih lanjut. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau beli motor Matic. Kita punya Yamaha NMAX 155, Honda VCX, Honda New Vario, sama Yamaha Vino Grande dengan kriteria harga, hemat bensin, ride handling, safety, dan resale value. Ini tabel ini kita pakai skor, tapi sebenarnya di dunia nyata kita lebih mirip seperti ini. Kayak misalnya cut off point-nya tuh maksimal banget 25 juta deh harganya. Gitu. Jadi motor-motor yang harganya di atas 25 juta tuh bisa kita eliminasi gitu dari pilihan kita. Tapi untuk lebih simpelnya kita pakai tabel skor aja ya. Jadi seperti ini, dengan cut off point di kolom sebelah kanan, maka mana aja nih yang bisa kita cut. Kita bisa cut ini, dan ini. Oke, kita cut semua yang di bawah cut off point. Dengan metode conjunctive, kita dari
kalau dari baris right handling aja kita udah bisa nentuin kalau kita bakal pilih Honda New Vario. Karena kenapa? Karena prinsip mereka kan kalau ada satu aja yang gagal memenuhi cut off point, maka kita langsung eliminasi secara keseluruhan. Berarti kita bisa langsung tentuin dari pilihan dari right and handling pun, kalau yang tertinggal, yang sisa satu tuh cuman Honda New Vario kan. Oke, begitu. Tapi kalau, dan sampai ke bawahnya pun Honda New Vario lolos dari semua cut off point. Sedangkan kalau tiba-tiba misalnya di resale value Honda Vario ini tuh di bawah cut off point, berarti kita nggak beli apa-apa. Pilihan kita gagal gitu. Sedangkan kalau dari disjunctive, yang bisa kita pilih adalah NMAX, Vario, sama Pinot Grande. Kenapa? Karena mereka at least lolos satu dari cut off point dari masing-masing atribut ini. Gitu. Terus yang ketiga sama keempat, yang ketiga tuh ada elimination by aspect, di mana konsumen mengurutkan atribut sesuai relevansi atau prioritas kepentingan, kemudian menetapkan cut-off dari masing-masing kriteria, sama kayak tadi. Nah, brand dieliminasi sesuai urutan kepentingan atribut jika mereka gagal memenuhi batasan minimal tadi. Sebenarnya ini hampir sama kayak disjunctive ya, disjunctive. Tapi kan disjunctive itu agak kurang efektif ya. Kayak tadi kita punya 3 pilihan, padahal kita udah selesai decision row kan, tapi kita masih punya 3 pilihan, masih ada NMAX, Vario, sama Pinot Grande. Kapan selesainya kita kan bisa sampai maghrib. Akhirnya kita bisa pakai elimination by aspect, di mana seperti ini. Kita mau beli sepeda nih. Kita punya sepeda Polygon, Brompton, sama Olympic dengan kriteria Palmore atau Prestige, right and handling, safety, price, sama resale value. Sesuai dengan cut off yang di sebelah kanan, kita bisa nge-cut seperti ini. Oke, yang nggak lolos cuman Polygon di prioritas pertama sama Olympic di prioritas kedua. Berarti kita bisa tentuin dong kalau yang kita pilih adalah Brompton, karena Brompton yang yang lolos dari semua cut off point gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya begini? Brompton ternyata di bagian price harganya berubah jadi di bawah cut off point. Gimana nih yang akan kita pilih? Kita bisa lihat prioritas kita apa dulu, resale value dulu atau price dulu. Ternyata prioritas kita adalah price dulu. Berarti kita bisa tentuin bahwa Brompton akan kita eliminasi terlebih dahulu daripada Olympic. Jadi kita bisa lebih pilih Olympic. Jadi kalau disjunctive nggak efektif, kita bisa mulai mengaplikasikan prioritas dari kriteria tersebut atau ranking. Lalu tadi temennya ada leksikografis ration row, di mana konsumen mengurutkan atribut sesuai relevansi juga. Kemudian membandingkan alternatif pada atribut pertama dulu nih. Kita fokus ke atribut pertama aja dulu. Jika skor salah satu pilihan itu udah lebih tinggi daripada pilihan yang lain, maka ya udah pilihan itu yang kita pilih. Jadi ini sebenarnya lebih simple ya, lebih cepat. Misalnya seperti ini. Kita masih mau beli sepeda, tapi kita nggak punya cut off point, kita nggak punya nilai minimal, kita cuma punya ranking aja nih. Kita bisa lihat dari ranking pertama, yaitu Prestige atau Palmore, skor yang paling gede dipegang oleh Brompton, 5. Berarti kita bisa eliminasi Olympic sama Polygon, karena kita udah tahu yang paling gede itu Brompton. Berarti yang akan kita pilih itu Brompton. Sedangkan gimana kalau misalnya Brompton sama Olympic skornya sama, berarti kan kita hilangin dulu nih si Polygon, udah kita eliminasi lah, orang udah kalah dari awal, skornya sama. Ya udah kita pindah ke kriteria prioritas kedua, right and handling. Gimana skor mereka gedean siapa? Oh ternyata masih sama. Terus di safety juga ternyata masih sama. Nah di price prioritas keempat kita bisa menemukan skor mana yang lebih tinggi. Ternyata skor yang lebih tinggi itu adalah Olympic. Ya udah Brompton kita eliminasi. Akhirnya kita bisa pilih Olympic. Dari kalau kita pakai leksikografis ini, sebenarnya urutan dari kriteria kita itu bisa mencerminkan orientasi belanja konsumen. Apakah konsumen itu quality oriented kayak misalnya kalau quality oriented tuh lebih peduli safety atau right and handling sebagai prioritas pertama mereka, atau
consumer kita tuh lebih ke status oriented, kayak contoh yang saya berikan di sini, prioritas pertamanya itu pamor atau prestige. Atau consumer kita tuh lebih economy minded, yang biasanya tuh prioritas pertama itu price atau resale value. Seperti itu. Dan studi menemukan kalau 9 dari 10 orang tuh ternyata punya strategi sendiri nih, shopping strategi for saving money. Jadi gimana sih cara belanja yang lebih hemat gitu. Konsumer sendiri terbagi jadi 4. Pertama ada practical loyalist, dimana kayak kalau konsumer belanja produk, ya udah itu aja. Kayak misalnya kalau kita mau beli mentega, ya udah kalau mau beli mentega tuh Blue Band gitu. Kita udah tahu go to kita tuh siapa. Lalu ada juga yang bottom line price shoppers. Jadi kita beli yang paling murah. Kita nggak peduli deh merek apa, kualitasnya kayak gimana, feature-featurenya apa aja. HP yang paling murah apa mbak? Gitu. Ya udah kita beli itu. Terus ada juga yang opportunistic switchers. Kayak misalnya ini biasanya kalau kita punya kupon atau sales, kayak mana sih yang lagi yang kita punya opportunity untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kayak misalnya awalnya itu kita mau beli iPhone, tapi kayak kita punya voucher Samsung gitu dengan harga yang lebih murah. Ya udah kita ganti decision kita jadi untuk beli Samsung. Lalu ada juga deal hunters. Ini kayak kita ngincer the best bargain gitu lah. Mana nih yang bisa kita dapetin dengan value terbaik, tapi dengan harga termurah. Kayak misalnya kalau kita mau beli HP Samsung sama iPhone, tapi kalau Samsung tuh bisa gratis earbuds gitu, ya udah kita beli Samsung. Dealnya lebih menarik gitu kan. Lalu sebenarnya decision rules yang 5 tadi itu cukup basic, cukup teoristik. Karena pada kenyataannya itu nanti consumer dalam menentukan decision-nya itu banyak metode yang dimodifikasi atau digabung gitu segala macam. Lalu contoh yang bisa saya kasih itu pertama ada affect referral decision rule, di mana konsumen memilih brand yang memenuhi persepsi tertinggi secara keseluruhan. Kayak misalnya kita mau beli mobil keluarga apa sih yang terbaik gitu loh. Dari segi stylishnya Terios menang. Kayak Terios tuh sangat stylish, harganya juga nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, terjangkau lah. Lalu kualitasnya bagus, jarak tempuhnya cukup jauh, terus kapasitasnya luas untuk keluarga. Dan bensinnya juga nggak boros. Jadi kayak secara keseluruhan dia tuh bisa memenuhi persepsi tertinggi bagi kualitas standar kita. Lalu ada juga recognition heuristic, di mana konsumen memilih brand yang paling familiar dengan dirinya. Kayak misalnya kita mau beli mobil keluarga. Dari kecil keluarga kita tuh udah punya mobil Avanza. Saudara-saudara kita juga punya mobilnya, kalau mau beli keluarga, ya udah mobil Avanza gitu loh. Jadi waktu kita mau beli mobil pun, mobil keluarga, otak kita langsung mikir, oh Avanza, saya familiar sama Avanza gitu kan. Kayak udah paham cara bawanya, segala macem. Dan udah tau lah bagus jeleknya Avanza tuh gimana, jadi kita lebih nyaman untuk memilih Avanza. Lalu yang terakhir ada majoristic vote heuristic, di mana konsumen memilih brand yang ramai dibicarakan atau banyak dipakai orang lain. Kayak kalau di Indonesia sendiri, mobil keluarga apa sih yang biasa dipakai orang? Kijang Innova. Kayak kita ke jalan-jalan, mobil apa sih yang paling sering dilihat? Kijang Innova. Jadi orang yang punya prinsip majoristic vote heuristic ini bakal milih mobil keluarga Kijang Innova, karena ya emang majority orang tuh pilihnya itu, dan tren buat mobil keluarga tuh lebih didominasi sama Kijang Innova di dunia nyatanya. Jadi apa sih pentingnya decision rules dalam marketing strategi? Marketer yang familiar atau tahu tentang consumer decision rules untuk produknya bisa menyediakan promotional message yang relevan, yang sesuai, dan mengakomodasi informasi yang dibutuhkan dalam proses decision rules konsumennya ini. Kayak misalnya marketer Samsung tuh tahu orang kalau mau beli handphone bagus butuhnya apa sih? Oh, butuhnya style, butuhnya layarnya lebih gede, butuhnya RAM-nya lebih kencang, terus kayak kameranya lebih bagus, lebih jernih, segala macam. Jadi mereka tuh tahu apa sih yang harus ditunjukin banget di promotional message-nya. Bahkan kalau mereka udah tahu banget, mereka tuh bisa ngasih tahu, mereka yang ngasih tahu konsumernya, ini loh yang lo butuhkan untuk membeli HP yang bagus gitu. Oke, kita bisa next.
Nah, bagaimana nih jika terdapat incomplete information? Apa sih yang konsumer bakal lakuin kalau informasi yang tersedia, misalnya di pamflet atau packaging, itu nggak lengkap? Pertama, konsumer biasanya delay the decision. Kayak nanti dulu deh belinya, saya masih nggak tahu nih nggak tahu nih kameranya berapa megapikselnya atau misalnya baterainya sekuat apa. Jadi kita cari-cari dulu deh informasi lain atau review-review orang lain. Atau consumer juga bisa change the decision strategy. Misalnya kayak tadi, kalau decision strateginya butuh banyak kriteria, tapi kita cuma disediain 2, kita mungkin bisa ganti ke lexografis ya. Lexografis kan kayak cuman mementingkan atribut terpenting aja nih. Jadi kayak kita bisa lebih fokus ke atribut terpenting, kayak misalnya harganya yang lebih murah mana. Harga kan pasti kita tahu dong berapa harganya. Kayak jadi tuh keputusan kita bisa kita ambil walaupun atribut yang lain tuh masih banyak yang belum lengkap, dengan mengganti strategi decision rule kita. Terus yang ketiga ada ignore the missing information. Kayak misalnya kita masih nggak tahu nih ini kameranya berapa sih megapikselnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, pakai atribut yang pertimbangan atribut yang lain aja gitu. Kayak kita nggak usah nyari lagi, tapi kita ignore aja gitu loh, walaupun kita nggak tahu informasi atribut tersebut tuh gimana. Dan yang terakhir, kita bisa construct the missing information sendiri. Kayak misalnya kita mau beli HP Samsung, tapi kita nggak tahu nih kameranya berapa megapiksel sih. Tapi kita bisa berteori sendiri, oh HP Samsung sebelumnya 32 megapiksel kameranya. Berarti HP Samsung sekarang tuh minimal banget 32 megapiksel dong. Kayak nggak mungkin dong kurang dari kualitas sebelumnya. Jadi kita bisa construct missing information itu sendiri. Dan yang terakhir, kita juga perlu mempertimbangkan kalau consumer itu sees value atau willing to pay. Willing to pay dari consumer itu tuh ditentukan oleh banyak hal, salah satunya adalah metode pembayaran sendiri. Kayak misalnya kalau di Amerika ya, di Amerika tuh orang nggak suka bayar pakai cash. Ribet, karena orang tuh nggak bawa cash kemana-mana. Orang bawanya kartu kredit kalau nggak debit. Jadi di sana tuh toko yang bisa bayar pakai cash tuh sepi. Orang lebih suka sama toko yang bisa bayar pakai kartu kredit. Sangat berbeda sama di Indonesia. Di Indonesia, orang-orang masyarakat mayoritas tuh lebih suka pakai cash karena kita lebih cash oriented kan. Orang-orang megangnya cash, jarang megang kartu kredit atau kartu debit. Jadi kalau contohnya di marketplace sendiri ya, kayak apa sih yang suka ditunjukin sama marketers? Tunjukin marketers itu biasanya COD kan, COD kalau nggak pay later. Orang-orang nggak tertarik sama transfer bank, ribet gitu segala macam. Tapi kalau COD ya kayak ini sangat menarik bagi konsumer karena lebih nggak ribet. Waktu kurirnya datang bisa kita tinggal langsung bayar, nggak usah ke ATM dulu transfer karena nggak semua orang punya mobile banking di Indonesia ini. Dan kalau pay later kita bisa bayar nanti waktu gajian. Sekarang kan belum tentu punya uang gitu kan. Jadi kalau kita lihat di Shopee sendiri, misalnya kita ambil contoh Shopee ya, di Shopee sendiri marketplace ada 2 toko yang jual 2 produk sama dengan harga sama. Tapi satunya lagi ada informasi kecil tuh, COD, bisa COD gitu. Pasti toko itu bisa menjangkau lebih banyak konsumen, dan konsumen tuh banyak yang lebih tertarik untuk belanja di sana. Jadi decision rule itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal, bahkan salah satunya adalah metode pembayaran. Konsumer akan mempertimbangkan mana sih sistem pembayaran yang simple, mana yang reward, dan bisa menentukan pilihan mereka berdasarkan itu juga. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan output. Nah, output ini itu porsi keluaran dari model pengambilan keputusan konsumen serta perjalanan konsumen yang terdiri dari perilaku pembelian, konsumsi produk, dan evaluasi pasca pembelian atas pembelian. Nah, konsumen ini membuat 3 jenis keputusan dalam pembelian. Yang pertama itu ada trial, terus repeat, dan purchase. Jadi yang pertama ini trial. Nah, trial ini itu fase eksplorasi perilaku pembelian di mana konsumen ini berusaha mengevaluasi suatu produk melalui penggunaan langsung. Nah, di sini contohnya itu kayak kalau di store Sociolab, terus store Guardian gitu, itu kayak ada tester buat make up-nya gitu. Di situ kita bisa nyoba-nyoba sebelum membeli.
Terus kalau di contoh di buku ini, misalnya untuk produk yang nggak pasti gitu. Contohnya misalnya ketika konsumen ini membeli merek deterjen yang baru yang mungkin yang tidak pasti karena mereka ini di sini mereka cenderung membeli dalam jumlah yang lebih sedikit itu daripada lebih banyak karena itu untuk diuji coba dulu gitu. Terus trial ini juga bisa dilakukan dengan taktik promosi seperti sampel gratis dan kupon itu contohnya di sini kayak Vanis ini mengeluarkan sampel gratis gitu. Terus selanjutnya ada repeat, yaitu perilaku pembelian berulang mewakili loyalitas merek. Nah, jadi di sini konsumen ini cenderung akan mengulangi pembeliannya apabila produk tersebut itu memuaskan bagi si konsumen gitu. Nah, apa itu loyalitas merek atau brand loyalty? Ini tuh mengukur seberapa sering konsumen ini membeli merek tertentu dan apakah mereka ini berganti merek jika ya seberapa sering dan sejauh mana sih komitmen mereka membeli merek ini secara teratur. Terus juga pembelian yang berulang ini menandakan bahwa produk ini tuh memenuhi persetujuan konsumen dan bahwa ia itu bersedia menggunakannya lagi dan dalam jumlah yang lebih besar. Terus selanjutnya ada purchase, yaitu pembelian jangka panjang. Di sini konsumen akan sering terus membeli dan contoh pembelian jangka panjang itu di sini kayak konsumen membeli kayak di sini kulkas atau lemari es terus mesin cuci. Nah itu kan produk jangka panjang itu jadi cuma hanya berapa tahun sekali gitu belinya. Next. Nah kemudian di sini juga ada pasca pembelian. Nah di sini evaluasi pasca pembelian ini terjadi setelah konsumen ini menggunakan produk. Jadi ini kayak dalam konteksnya itu kayak ekspektasi merekanya. Nah, jadi ketika produknya ini sesuai dengan harapan, konsumen ini akan merasa netral. Nah, terus positive disconfirmation expectation ini terjadi ketika produknya itu melebihi harapan dan si konsumen ini merasa puas, makanya makanya di sini konsumen terlihat bahagia gitu ketika setelah menggunakan produk tersebut. Kemudian ada negative disconfirmation of expectation. Itu ketika produknya ini di bawah ekspektasi konsumen dan konsumen ini tidak puas. Terus next. Terus selanjutnya ada cognitive dissonance. Itu terjadi ketika konsumen ini mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka membuat pilihan yang bijaksana. Dengan melakukan hal tersebut, mereka ini mungkin akan merasionalisasi keputusannya itu dengan bijaksana, seperti sini mencari iklan yang mendukung, menghindari merek pesaing, mencoba membujuk teman atau tetangga untuk membeli merek yang sama. Terus kemudian di sini ada tingkat analisis pasca pembelian yang dilakukan konsumen ini tergantung pada pentingnya keputusan produk dan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan produk. Jadi jika produknya ini sudah sesuai dengan ekspektasi konsumen, kemungkinan besar konsumen ini akan membelinya lagi, dan ketika produknya ini mengecewakan atau tidak memenuhi ekspektasi konsumen, mereka ini akan mencari alternatif yang lebih baik. Nah, dengan demikian, jadi adanya evaluasi pasca pembelian konsumen ini itu memberi feedback ke bidang psikologis konsumen dan ini akan mempengaruhi keputusan serupa di masa mendatang. Terus di sini pelanggan yang lebih muda memiliki lebih banyak keterlibatan dan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap penawaran layanan dan seringkali mengalami cognitive dissonance setelah membeli layanan. Terus di sini contohnya itu seperti kayak di sini
biasanya anak muda ini kalau habis beli skincare atau makeup mereka akan kayak apa sih ngajak temennya untuk beli juga gitu. Dia bakal rekomendasi ke temennya kalau produk ini tuh bagus gini-gini, atau kalau misalnya produknya jelek juga mereka tidak akan merekomendasi dan akan ngasih tahu juga ke teman-temannya gitu. Terus, nah sini apa sih yang terjadi setelah konsumen ini membeli produk, menggunakannya dan mengevaluasinya. Nah di sini jadi setelah konsumen membeli produk, terus menggunakan produk tersebut dan mengevaluasinya, konsumen akan tetap menggunakan produk dan menggantinya saat produk tersebut digunakan, atau bisa juga mereka membuangnya. Nah kalau di sini mereka juga bisa memberi penilaian gitu di sosial media. Di sini contohnya kalau di aplikasi kayak di Shopee kan ada penilaian. Di sini mereka bisa menilai apakah produk tersebut sesuai gitu. Apakah produk tersebut sesuai sama yang diharapkan atau tidak. Nah, terus dan selain itu di sini juga bisa konsumen bisa membuang produk tersebut, terus bisa memberikannya kepada orang lain dan disimpan di lemari untuk digunakan nanti. Jadi kalau misalnya kayak kalau disimpan di lemari ini, misalnya kayak ada konsumen beli sepatu pesta itu, tapi pestanya tuh nggak jadi. Nah, produk tersebut itu biasanya akan ditaruh di lemari penyimpanan gitu untuk digunakan ketika acara pesta tersebut, misalnya kalau ada pesta lagi gitu. Oke, next selanjutnya saya akan membahas 14.2 yaitu tentang consumer gifting behavior. Nah, di sini hadiah. Nah, hadiah ini adalah bagian yang sangat menarik dari pengambilan keputusan konsumen. Hadiah ini mewakili pembelian sehari-hari yang lebih dari biasa karena bersifat simbolis dan sebagian besar terkait dengan acara penting. Dan perilaku memberi hadiah ini adalah pertukaran hadiah yang terjadi antara pemberi dan penerima. Kemudian pemberian hadiah juga mewakili komunikasi simbolik dengan makna mulai dari ucapan selamat, cinta, dan penyesalan hingga kewajiban. Nah, kemudian di sini ada tipe-tipe hadiah. Nah, tipe-tipe hadiah ini sebenarnya ada 5. Nah, yang pertama itu ada intergroup gifting, yaitu terjadi setiap kali satu kelompok bertukar hadiah dengan kelompok lain, kayak seperti satu keluarga dengan yang lain. Contohnya di sini ya, itu satu keluarga memberi hadiah pernikahan ke keluarga lain. Di sini dalam memberi hadiah pernikahan ini mencakup produk yang berhubungan dengan pengaturan rumah tangga daripada hadiah yang akan digunakan secara pribadi oleh pengantin perempuan atau laki-laki. Terus selanjutnya ada interkategori gifting, yaitu terjadi ketika seseorang ini memberikan hadiah kepada kelompok atau kelompok memberi seseorang hadiah. Contohnya yaitu konsumen dapat memilih untuk membeli 5 hadiah antar kategori untuk 5 pasang bibi dan paman daripada si konsumen ini harus membeli 10 hadiah gitu yang masing-masing tuh buat 5 bibi dan 5 paman. Jadi mending buat 5 pasang gitu. Nah ini itu bisa ini manfaatnya tuh lebih sedikit waktu, uang, dan usaha yang dapat dikeluarkan. Terus kemudian ada intra-group gifting, yaitu suatu kelompok memberikan hadiah kepada dirinya sendiri atau anggotanya. Contohnya seorang pasangan suami istri yang memiliki jadwal sibuk, rencana liburan di akhir pekan sebagai hadiah intra-group. Ya, jadi karena pasangan yang biasanya tuh yang sibuk itu kan nggak punya waktu bersama gitu. Nah, mereka menghadiahi diri mereka sendiri itu dengan kayak jalan-jalan gitu, makanya disebut dengan hadiah intra-group. Terus ada interpersonal gifting, yaitu terjadi hanya antara 2 individu, yaitu pemberi hadiah dan penerima hadiah.
Nah, di sini pemberian hadiah ini pemberian hadiah interpersonal atau antar pribadi ini bersifat intim karena di sini memberikan kesempatan bagi si pemberi hadiah ini untuk mengungkapkan pendapatnya tentang penerima hadiah. Nah, hadiah yang berhasil menyampaikan bahwa memberitahu dan memahami penerima dan hubungannya. Jadi di sini hadiah yang berhasil itu berarti pesannya tuh nyampe gitu ke penerimanya. Misalnya contohnya nih di sini seseorang yang memberikan hadiah sepasang manset yang tepat yang diberikan kepada temannya. Jadi berarti di sini seseorang ini berarti mengenal dengan baik gitu kan ke temennya gitu sampai dia tuh bisa ngasih hadiah sepasang manset tuh benar-benar pas dan tepat gitu. Terus selanjutnya intrapersonal gifting itu terjadi ketika pemberi dan penerima adalah individu yang sama. Contohnya yaitu perempuan yang membeli perhiasan untuk menyemangati dirinya sendiri ini kayak semacam self reward gitu kayak di sini dengan menghadiahi diri sendiri itu kayak adalah sesuatu yang istimewa gitu yang khusus buat diri sendiri gitu. Jadi di sini konsumen memanjakan diri dengan hadiah sendiri berupa misalnya kayak produk kayak dia misalnya kayak beli baju, beli laptop atau beli perhiasan. Terus kalau dalam layanan dia kayak ke salon, terus makan di restoran, terus spa atau juga dia bisa kayak nonton drama atau series di Netflix. Oke, selanjutnya yaitu proses pemberian hadiah. Nah, di sini dalam proses pemberian hadiah ini itu dimulai dengan pertanyaan, haruskah saya ini ngasih hadiah ke Adam? Nah, jawabannya itu bisa iya atau enggak. Jadi itu tergantung pada berbagai faktor gitu. Misalnya kayak hubungan saya dengan Adam atau ada acara gitu. Nah, kalau jawabannya iya, maka saya di sini akan lanjut bertanya apa aja sih yang harus saya berikan ke Adam sebagai hadiah gitu. Nah, terus selanjutnya setelah kayak bertanya seperti itu, kemudian saya bertanya lagi apakah saya ingin memberi Adam sesuatu yang diinginkan Adam. Nah, kalau jawabannya iya, saya ini akan dihadapkan pada pertanyaan bagaimana sih cara mengetahui apa yang diinginkan Adam ini sebagai hadiah. Nah, di sini tuh cara mengetahuinya itu ada 2 cara, yaitu memprediksi preferensi Adam atau menanyakan apa yang diinginkan. Kalau misalnya saya nggak peduli apakah Adam ini menyukai hadiah yang saya berikan atau enggak, maka misalnya contohnya saya kayak memprediksi nih, karena saya di sini suka nonton konser, terus ya udah saya beli 2 tiket konser, yang pertama buat saya, yang satu lagi buat Adam. Nah, terus saya kemudian ngajak Adam gitu buat nonton konser. Nah, itu sebagai hadiah buat si Adam. Tapi si Adam ini ternyata tidak tertarik gitu buat nonton konser. Nah, itu termasuk memprediksi preferensi Adam. Nah, untuk menanyakan apa yang diinginkan, jadi di sini saya kayak nanya dulu kira-kira Adam ini sukanya apa atau gimana gitu. Jadi kalau untuk prediksi preferensi ini itu ini akan ada unsur kejutan, tapi itu tuh cenderung kurang dihargai gitu oleh si penerima. Namun kalau menanyakan apa yang diinginkan ini juga bisa menjadi kejutan, tapi mungkin bukan kejutan yang bagus. Jadi harus mengetahui gitu bagaimana cara yang pas hadiah yang diinginkan buat teman kita atau si Adam ini. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Andri Rahma Putri akan membahas LO 14.3 mengenai devotions and adoptions of innovations. Jadi sebelumnya, sebuah produk yang baru muncul itu akan diterima dan diadopsi oleh konsumen melalui sebuah proses, yaitu devotions of innovations dan innovations adoption process.
Nah, diffusions of innovations adalah kerangka kerja untuk mengeksplorasi evolusi penerimaan konsumen terhadap sebuah produk baru di seluruh sistem sosial atau target pasar. Atau secara singkat, diffusions of innovations adalah sebuah proses penyebaran dari inovasi dari sumber kepada publik dengan memperhatikan 4 elemen. Di mana elemen itu adalah yang pertama, inovasinya sendiri, yang baik berupa produk, jasa, maupun ide. Yang kedua adalah saluran komunikasi, baik secara informal ataupun formal, impersonal maupun personal. Yang ketiga adalah sistem sosial atau target pasarnya, dan yang keempat dan atau yang terakhir adalah waktu, atau dalam hal ini di mana inovasi tersebut dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari diffusions of innovations, saya ambil dari program KB, yang di mana program ini dikomunikasikan melalui berbagai saluran komunikasi, baik secara interpersonal maupun dari media massa. Nah, kepada suatu sistem sosial atau target pasarnya yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Dan terjadi dalam kurun waktu tertentu agar inovasi ini bisa dimengerti, dipahami, diterima, dan diimplementasikan atau diadopsi oleh masyarakat Indonesia ini. Nah, hal ini atau program KB ini merupakan contoh inovasi dalam model ide atau program kerja. Nah, contoh lain dari bentuk inovasi dalam hal produk itu saya ambil dari traktor, yang dimana targetnya itu dikhususkan untuk para petani agar bisa berpindah dari pola pertanian tradisional ke pola pertanian modern. Kemudian contoh lain dari inovasi produk yaitu ada kompor gas, yang dimana target pasarnya yaitu adalah para ibu rumah tangga yang di pedesaan sekalipun agar dapat berpindah dari pola kompor minyak atau kayu ke kompor gas. Nah, di mana dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah melibatkan 4 elemen dari diffusions of innovations. Nah, selanjutnya kita ada juga yang namanya proses adopsi inovasi, yaitu proses yang berfokus pada tahapan yang dilalui konsumen secara individu ketika memutuskan untuk menerima atau menolak produk baru. Nah, proses dari adopsi inovasi ini akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Masuk ke materi berikutnya, yaitu kita ada dari 3 tipe inovasi. Yang pertama, kita ada inovasi berkelanjutan, yaitu inovasi produk yang merupakan versi perbaikan atau modifikasi dari produk yang sebelumnya sudah ada. Jadi, di continuous innovations ini, itu bukan produk yang baru sama sekali. Jadi, inovasi berkelanjutan ini biasanya memiliki pengaruh yang paling tidak mengganggu pada pola konsumsi konsumen yang sudah mapan. Contohnya itu kita ada, bisa dilihat dari gambar, yaitu ada susu, shampoo, dan ini adalah pasta gigi, di mana biasanya kemasan baru, varian baru, harum, kemudian mungkin warna, itu tuh udah bisa, warna baru, itu tuh sudah bisa disebut continuous innovations. Selanjutnya yang kedua, kita ada inovasi berkelanjutan secara dinamis, yaitu inovasi produk baru yang cukup inovatif dan memiliki beberapa efek mengganggu pada praktik konsumsi yang sudah mapan. Jadi di sini biasanya pengembangan dari dynamically continuous innovations itu biasanya memerlukan pembelajaran atau perubahan perilaku dari konsumennya dalam menggunakan produk ini. Nah, contohnya itu bisa kita ambil dari mesin ketik tradisional ke mesin ketik elektrik. Kemudian dari TV yang menggunakan antena ke TV kabel. Kemudian saat ini bahkan justru ada TV satelit ya. Mungkin contoh yang lebih mudahnya itu adalah dari evolusi HP yang saat ini menjadi menggunakan smartphones. Nah, selanjutnya ada discontinuous innovations atau inovasi tidak berkelanjutan. Nah, di sini itu inovasi produk barunya itu secara dramatis dan penerapan praktiknya itu membutuhkan pembelajaran konsumen itu secara intensif. Nah, jadi contohnya di sini adalah mobil listrik yang dimana konsumen itu harus mulai melakukan pembelajaran yang berpindah kebiasaan yang dari mengisi bensin dengan mencharger mobilnya. Nah,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi 5 karakteristik produk yang mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap produk baru. Untuk yang pertama, kita ada karakteristik dari relative advantage, yaitu akan sejauh mana pelanggan potensial itu memandang sebuah produk baru itu lebih superior dibandingkan produk pengganti yang sudah ada. Mungkin contohnya yaitu waktu dulu mesin fax itu lebih banyak diminati karena bisa mengirimkan dokumen dengan lebih cepat dibandingkan mengirimkan dokumen melalui kurir atau lewat pos gitu kan. Namun sekarang mesin fax kurang diminati, di mana sekarang itu kita sudah beralih kepada yang adanya email. Seperti itu. Kemudian compatibility, yaitu sejauh mana pelanggan itu menganggap produk baru konsisten dengan kebutuhan, nilai, dan praktik mereka saat ini. Contohnya yaitu mobil elektrik atau mobil hybrid, di mana mobil ini itu kan perlu di-charge. Produk ini dikatakan tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan gaya hidup kita bila contohnya jarak pulang pergi kita ke kantor dalam sehari adalah 150 km. Tetapi jangka baterai mobil hybrid kita atau mobil elektrik ini cuma 100 km. Maka ini kan tidak convenience untuk kita sendiri, maka ini tidak kompatibel untuk gaya hidup kita. Selanjutnya yaitu ada karakteristik complexity, itu sejauh mana produk baru itu sulit untuk dipahami atau digunakan. Contohnya yaitu alat cukur listrik. Walaupun alat cukur listrik ini terkesan lebih efisien, tapi apakah alat cukur ini tuh mudah untuk digunakan atau dipahami daripada menggunakan alat cukur yang manual atau tradisional. Kemudian ada pengembangan dari HD TV atau Smart TV yang sebenarnya manfaatnya tuh lebih banyak daripada TV biasa, tapi masih untuk saat ini tuh masih banyak yang belum terlalu paham mengenai cara penggunaan dari Smart TV ini. Kemudian untuk karakteristik selanjutnya kita ada trial ability, yaitu sejauh mana produk baru itu dapat dicoba secara terbatas untuk digunakan. Contohnya yaitu Spotify, atau contoh mungkin software security atau ya security malware kayak gitu. Itu kan ada kayak free trial-nya itu. Nah, itu tuh bentuk dari karakteristik trial ability. Kemudian ada observability, yaitu seberapa mudah manfaat atau atribut suatu produk itu dapat diamati, dibayangkan, atau dijelaskan kepada calon konsumen. Mungkin kayak laptop, HP, seperti itu. Nah, kembali lagi tadi kita ke proses adopsi dari inovasi. Nah, proses adopsi inovasi itu melalui 5 tahap. Yang pertama yaitu awareness. Jadi di sini konsumen itu menjadi sadar bahwa terdapat sebuah inovasi dari suatu produk. Contohnya, ini saya ambil contoh sendiri ya, itu misalnya Rini melihat sebuah iklan dari kamera digital terbaru di koran. Kemudian interest. Tahap selanjutnya yaitu interest, yaitu konsumen menjadi tertarik pada produk atau layanan yang inovatif tadi. Nah, contohnya itu adalah Rini menjadi mencari informasi lebih lanjut mengenai kamera digital tadi itu di websitenya, atau dia pergi ke toko dan bertanya kepada salesman-nya. Kemudian ada evaluations, yaitu di mana konsumen melakukan uji coba mental dari inovasi. Biasanya di sini konsumen ini akan bertanya kepada orang terdekatnya yang dipercayainya. Contoh tadi, Rini bertanya kepada temannya yang menyukai fotografi atau yang ahli fotografi mengenai kamera terbaru ini. Nah, di mana dia mengetahui informasi di mana kamera terbaru ini bisa mengirimkan hasil foto tadi itu ke HP saat itu juga dan memiliki memori kamera yang cukup besar. Kemudian trial, yaitu tahapan di mana konsumen mencoba inovasi itu. Nah, untuk kasus kamera digital ini, itu kan tidak ada masa trialnya. Jadi, untuk contoh seperti ini, biasanya itu bisa kita terapkan, yaitu di mana salesman atau penjual itu
mengenakan namanya masa refund, seperti itu. Kemudian yang tahapan terakhir yaitu adalah adoptions, yaitu jika puas, konsumen memutuskan untuk menggunakan inovasi berulang kali. Nah, untuk di sini, kita ambil yang contoh sebelumnya, yaitu setelah menggunakan kamera digital yang baru tadi, yang kini telah dimiliki Rini, ia merasa bahwa produk tersebut itu memberikan hasil foto yang baik sekali dan juga mudah untuk digunakan, sehingga ia tetap menggunakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih.